kita telah dapat berkumpul dalam lembaga yang mulia ini dalam rangka pelantikan kedua Dastafi terpilih dan pengurusnya. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan kekuatan ma'unah kepada kita semua. Salawat salam kepada khatamin nabiyyin Sayyidil Mursalin, Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan sahabat Ban Bandung. Yang mulia guru kita bersama Abu Mudi, mudah-mudahan beliau selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dapat membimbing kita ini pada jalan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mulia Ayah di Jodrung yang juga pada malam ini bersama-sama kita. Yang mulia Ayah di Jenir. Yang mulia Ketua NU Aceh Abu di Cibereh. Yang mulia para ulama pimpinan dayah Talibul Huda serta guru. Yang saya hormati Ayah Karimun yang alhamdulillah pada malam ini hadir bersama kita. Yang saya hormati Bapak Musannif sebagai Ketua P3 Aceh Besar, juga pada malam yang berbahagia ini hadir bersama kita. Yang saya hormati Bapak Camat dan jajarannya. Yang saya hormati tokoh-tokoh masyarakat, imam masjid, imam desa, Pak Keshi, Tuha Put, Bapak Kat, rahimakumullah. Yang saya cintai, yang saya banggakan para santri, santriwati, hadirin, hadirat, mustami'in, mustami'at, rahimakumullah. Mohon maaf mungkin tidak saya sebut satu persatu karena kan tidak saya hafal semua. Para peserta bahsul masail yang saya banggakan, hadirin, hadirat, rahimakumullah. Terima kasih panitia yang telah memanggil nama saya, memberi kata-kata sambutan atas nama pemerintah Kabupaten Aceh Besar. Pertama, saya memberi salut, mengapresiasi kepada peserta bahsul masail. Ini keputusan bahsul masail ini kan keputusan jilid-jilid. Putusan dasar ilmiah, bukan dasar nafsu. Sesudah mengkaji hasil yang hasilnya sesudah terjadi perdebatan. Doa kemah bu, doa lanjutkan. Muslimin muslimat rahimakumullah.
Nya kalau dah dengar masalah batul masail dua masalah ni masalah lunduan. Masalah tawasul dan masalah istighatsah. Ini mudah-mudahan keputusan ini nyekan keputusan Wahabi. Wahabi ulun tuan sebagai pemerintah belum bisa menerima untuk menetap di Aceh Besar. Belum dia kamu terima. Baik panjang tak sepiki yang ba Islam wajah nyan urung Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bahasa kata yang pertama tu urung Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini yang kata uronyo begitu katanya kadang ubu-ubu bantawai luar nanggro dua urau urung pertama tu hana tengah teli tang-tang jika ba bid'ah. Maka karena Acehnya yang bapu memang sesuai dengan kehendak agama orang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Baca dalam sejarah bagaimana Syekh Abdul Rauf Al-Fansuri, bagaimana Syekh Nuruddin As-Sumadrani dan ulama-ulama yang lain. Maka dengan lahirnya alhamdulillah Tastafid Aceh Besar, pemerintah Aceh Besar mendukung sepenuhnya. Teman baru hasilnya Tastafid jelas Ahlus Sunnah wal Jamaah Syafi'i mazhaban jelas. Maka ulun tuan sebagai pemerintah daerah mengharapkan kepada seluruh santri, ulun tuan akan berkawalan dengan santri kan lagi angkut tak perlu lagi ya. Seluruh santri di Aceh Besar, mari kita bergabung dalam Tastafid. Benang bayang Tastafidnya buat telimu mata temanang tidak. Tastafid punya kita semua. Kita harapkan kepada pemerintah, kita harapkan kepada rakyat Aceh Besar, mari kita dukung Tastafid. Karena agak yakbut dia tidak mentang ikut. Baik tidak baik yakbut baik. Pada camat-camat sampaikan kepada masyarakat Aceh Besar bahwa Tastafid ini kalau kita baca tauhid, fiqh dan tasawuf memang jihata wajib temurno. Tema kagebudah anu dayah urangnya kepegat sapoh organisasi sebagai rakyat yang belum mengerti fiqh, belum mengerti tauhid, belum mengerti tasawuf yang memang itu wajib kita pelajari. Sudah ada orang yang mau mengajar, wajib rakyat Aceh Besar itu mengikutinya. Yang kata po. Yang kedua, Wahabi di Aceh Besar hanya tempat. Nya hanya tempat. Nah jino budah baju-baju. Disambut oleh orang yang intelektual. Nya tengah periksa so intelek, enak intelek. Maka kepada camat jangan cepat-cepat menerima orang yang dari luar sebelum ada dari MPU. Bagai-bagainya kan kalat nya baru tidur tuan tu. Ibu ga nangro lagi nangro ya. Payah kalau selamatkan orang mukmin, selamatkan saudara kita hari ini yang lagi diobok-obok oleh satu golongan yang ilmunya tidak tahu kita bagaimana yang sebenarnya dan siapakah orangnya. Baru boleh betunat tentang kaya agama. Mentang memperban. Ya pegahnya. Jangan selalu cepat-cepat. Masih ada ulama-ulama kita yang lebih hebat daripada orang itu.
Saja abu ke dia nang rolo ada tahu kena tentang urang pu di bezabil hudanya makon. Urang pu temanang akon urang pu telimu ko urang pu lam roko urang pu lebu haji kan urang pu lam no tentang akon yang nyoganya. Tidak ada wawasan. Hananya hanaji. Igap jadu. Bahkan bisa diterima karena kita tidak bersatu. Cabangnya orang pesantren bersatu begitu agar komando ada peluit komando semua dapat kita hancurkan yang patah itu. Si orang daya mu siapa? Mah. Dek pegalanya ada maranga nyo dalamnya. Pajan udip nya lagi tu asana. Tapi yang mandum kita yang mandum orang kala kazi Abu Syuja. Raja ulam nop ya kala kazi Abu Syuja raja selimu dengan raja gede utama lengan lagi yang ho yang raja belang belah di bandar lebu dan sebagainya pakan urangnya na saling hana musaboh gede. Moyo gede yang musaboh. Dumno rame santri di Aceh moyo gede yang musaboh mugo dunianya. Bila kita bersatu, ketahuilah orang lain semua berkeringat. Ini biru. Yang nabak dan yang baca dalam perjuangan baik dihelun. Dengan beruh lun nejak dalam gua kagak. Boleh terima mana cerita tetap dihidup. Yang benar itu benar, yang salah itu salah siapapun orangnya. Kita hari ini masih yakin menyegotkan peraturan pemimpinnya tidak baik, itu hasilnya tidak baik. Gak ada tahu undang-undang pemimpinnya jahil, artinya kita rasa keburukan. Pemimpinnya sangat baik tapi aturannya tidak baik, tunggulah kehancuran. Maka hati-hati. Pada seluruh santri, mari kita bergabung, mari kita bersatu, mari kita sekata seimbang bahu sayun langkah untuk mempertahankan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Terus ya, yuk sama-sama sampaikan kepada pemerintah, jauh jangan tahu. Kami dari santri Aceh Besar tidak menerima paham yang lain, yang kami terima paham Ahlussunnah wal Jamaah. Titik bimatoda. Leong nanti deh. Nya buat jiloy nak. Leong kan nanti deh. Leong yang nyan dengar kan. Menyahan. Nyo akan terjadi demo besar-besaran dari santri. Santri tidak mau agama ini juga bawa. So, tunggu yang bau kepada akhlakul karimah. Boleh hari ini orang berbicara akhlakul karimah. Tapi so yang pembuat urung, so yang pernah tauhid, so yang pernah tahu mana muka lain, muka daya. Walaupun orang daya orangnya pegang lagi mata krok. Yang krok jalan pun mata, wadah kali jalan hanya leek mata krok kenal. Ini yang sangat berbahaya. Maka bantulah saya. Berikanlah dukungan kepada saya. InsyaAllah dengan kesepakatan dengan santri Ahlussunnah wal Jamaah, khususnya Aceh Besar, umumnya Aceh, akan bersinar. Yang baik itu biar kai par ujian di selawah dia menimbul tino. Ujian di selawah dia menimbul dan pucap. Bila perlu lepaskan baju, angkat bahu buat di Ahlussunnah wal Jamaah wajah udip. Saya di depan. Ini pulang kalau pegah katuk dikanya. Leong orangnya lunduk ke wakil bupati. Sabi lu pegah. Lu kalau perkembangan dalam 1 tahun saya baca semua dinas-dinas bagaimana yang sebenarnya. Karena latar belakang kita pesantren perlu membaca. Baca kota tak jalan mendung na urang tidur. Takalan orangnya bagaimana kita harus berperan semua. Lihat gunung-gunung pada hari ini sudah pada gundul. Ia lang kurang kabeh.
kaya lah mulai siapa yang tak tahu. Bandung itu pun kaya gele yang orang kabeh siko. Ini yang kita tunggu musibah besar yang akan terjadi di Aceh. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Cijak gele Debah, cijak gele Panca, cijak gele daerah Lumpur kabeh. Apa yang kita tunggu? Maka kita harapkan kalau Ayah Karimun ke depan tolong Pak sampaikan ke pusat, tolong selamatkan orang Aceh. Apalagi nanti Bapak terpilih, Bapak Musanneh terpilih, dan orang-orang lainnya akan terpilih. Mudah-mudahan berjuanglah kepentingan rakyat. Utamakan, kedepankan agama di depan. Nenek kita semua, pejuang-pejuang kita agama di depan, sehingga Aceh ini tergelar dengan Serambi Makkah, dapat baldatun taibatun warabun ghafur. Hanale ulu dayau kakiamat keruang kado galian sedung babineh lingkungan kabeh rusak oleh tangan-tangan jahil. Jangan kita nonton atas penderitaan orang, jangan bunuh bangsanya secara pelan-pelan. Ini yang terjadi hari ini. Kita lihat bagaimana beberapa hari ini orang banyak lapor ke saya, tolong bantu kami, ini air tempat kami sudah mulai kering. Ya orang jika ni kamu, iya tapi dah mau lam negara urunnya kami. Nyo kamu keban gagal panen dan sebagainya. Bantu matanya urun tepuk, kenapa dibiarin? Juga ada pesantren-pesantren juga habat ke kota bawa dia kami. Pesantren, jangan semudahnya menerima orang yang mengajar dari luar. Masih banyak orang-orang kita yang mampu coli awak dari luar. Karena janggut rohononya kagot. Udah naik tinggal urung kumpu bantu menyanggut. Ya hailhab dah. Buka le bagah-bagah jole di bagah-bagah. Hari ini fungsikan tes siapa itu dia orangnya. Be bagah-bagah kena kaji hafal Al-Quran, kaji kan mana hafal Al-Quran ibadah, kan dekat hafal Al-Quran kamalib. Pua dah tanya hukum kibam, hukum mana junub jilab Al-Quran hati. Nyo masalah. Oleh karena demikian santri sekalian, kita hari ini tinggal di lembaga, kita lagi belajar, kita lagi berjuang. Seluruh alumni-alumni lagi bergerak menuju ke desa-desa, mengajar nenek-nenek, mengajar kakak-kakak, mengajar semua abang-abang dan bapak-bapak. Berikanlah pemahaman-pemahaman yang benar. Tolong sampaikan kepada Pak Kecik, nyo Pak Camat Darul Marah, lu sampaikan Mbak Rana. Dikalan tahu urung demo yang pegadaian Darul Marah. Menyahana jelas orangnya leh necat ni lapor balung. Kepu celong tinang ke tengah-tengah. Menyana urung demo kenanya hanjit menurut pemahaman MPU. Ini tidak boleh hasil daripada musyawarah MPU. Ini tidak boleh menurut pembahasan membahas sudah hasil membahasa bagaimana. Contoh kalihana hasil membahasa khutbah muamalat, kalihana hanya bukan hasil satu orang, memang hasil daripada membahasa ulama. Tapi hari ini masih dibiarkan. Tujuan daripada ulama sebagai bagaimana caranya orang ibadah mengasah ibadah urungnya. Tujuan kalau nak pakai urunyo hasil gebut laganyo, gepegat muzakarah, hasil muzakarah laganyo. Maka dan harap dengan Jamaah Darul Imarah tolong pantau di mana ada lembaga-lembaga pendidikan yang tidak jelas, sampaikan ke saya. Insyaallah saya akan turun lapangan. Amin. Tapi menyahanan pegah-pegah mana trelo. Turun lapangan kalau nyo penyakit, jauh yang ubah dia. Dengan insyaAllah mudah-mudahan sekali lagi acara pelantikan malam ini mudah-mudahan diberi kekuatan oleh Allah dan Tastafi ini berjalan sama-sama kita dukung. Sekali lagi pemerintah memberi apresiasi kepada pengurus dan terima kasih banyak
kepada Abu dalam keadaan kurang sehat, tapi Abu bersedia secara adat awal Abu mengundang Allah, tapi nyo pesan-pesan Abu bagi katanya lanjutkan perjuangan Ahlussunnah wal Jamaah menawajid punna yang kana hasil kita nyo ulun tuan ulang sepakat santri Bandung harus satu komando insyaallah. Mudah-mudahan Aceh besar dan Aceh para umumnya mendapat baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ini sekedar daripada saya. Mudah-mudahan kita semua diberkati oleh Allah, kita semua mendapat taufik dan ma'unah daripada Allah Subhanahu wa taala menjalankan tugas kita sehari-hari. Dan tuan jemaah, karena terlalu lancang mungkin tuan penghabar di depan para ulama kurang adab, di depan para guru-guru saya, mungkin ini yang tidak dapat saya lakukan yang harus saya sampaikan. Mohon maaf di atas segala kecolongan apa yang saya sampaikan. Kalau memang yang saya sampaikan ini salah, ada Abu kita yang akan memperbaiki kembali. Abu, tolong Abu, ini anak Abu lagi berjuang. Tolong doakan anak Abu, khususnya pribadi saya. Abu berdoa supaya kekuatan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya siap melaksanakan apa yang diperintahkan oleh para ulama. Inilah yang dapat saya sampaikan. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wahdina ila siratal mustaqim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan dengan pembacaan SK Pengurus Tastafi Aceh Besar oleh Sekjen Tastafi Pusat Tengku Marzuki Abdullah. Dan kepada pengurus yang disebut dimohon untuk dapat mengambil tempat di pentas arah menghadap jamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Keputusan pendiri Majelis Pengajian Tasawuf Tauhid dan Fikih dalam kurung Tastafi nomor 51 garis miring pendiri Tastafi garis miring keputusan garis miring PW garis miring 2018 tentang susunan pengurus wilayah Majelis Pengajian dan Zikir Tasawuf Tauhid dan Fikih dalam kurung Tastafi Kabupaten Aceh Besar periode 2018 sampai dengan 2023. Menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan dan menetapkan kesatu susunan pengurus wilayah Majelis Pengajian dan Zikir Tasawuf Tauhid dan Fikih Tastafi Aceh Besar periode 2018 sampai dengan periode 2023 kedua dan ketiga dan seterusnya. Susunan pengurus wilayah Majelis Pengajian dan Zikir Tasawuf Tauhid dan Fikih Tastafi Aceh Besar periode 2018 sampai dengan 2023. Dewan Kehormatan Ketua Abu Haji Muhammad Daud Zamzami. Anggota Abu Haji Muhammad Jed Uklat, Abu Haji Razali Muhammad Isa, Abu Haji Syarbaini Ahmad Bedung, Abu Haji Hamdan Mustafa, Abu Haji Atailah Ishaq, Abu Mahdi Abdullah, Walid Haji Husaini Awahab, Walid Haji Ibrahim Usman Uletiti, Abu Haji Mukhtaruddin Budiman. Dewan Penasehat Ketua Tungku Haji Muhammad Dahlan Mibo. Anggota Tungku Haji Muksalmina Awahab, Tungku Tajuddin, Tungku Haji Faisal Ali, Tungku Haji Muhammad MJ, Tungku Haji Muzakir Mansur, Dr. Tungku Haji Faisal Sanusi MAG, Tungku Haji Hasbi Albayuni. Dewan Pakar Ketua Dr. Tungku Mutiara Fahmi LCMA. Anggota
Dr. Tungku Sabirin MSI, Dr. Haji Maimun Abdurrahman, Dr. Silahuddin MAG, Tungku Sirajuddin Saman MA, Tungku Haji Jalaluddin LC. Dewan Tanfiziyah, Ketua Tungku Saifuddin Ahmad, Wakil Ketua 1 Tungku Agustiawan Jamal, Wakil Ketua 2 Tungku Saifullah Abdurrahman, Wakil Ketua 3 Tungku Anwar Zainal Abidin, Sekretaris Umum Tungku Marbawi M. Yusuf, Wakil Sekretaris 1 Tungku Zulkiram Idris, Wakil Sekretaris 2 Tungku Muslim Hamdani MA, Wakil Sekretaris 3 Tungku Usman Alatif, Bendahara Tungku Haji Sofyan Suri M. Ali, Wakil Bendahara Tungku Muhammad Hafid Haji Ibrahim. Divisi A, Divisi Pengajian dan Zikir. Ketua Tungku Irzaban M. Basri, Wakil Ketua Tungku Muhammad Jazuli Abdullah, Anggota Tungku Muhammad Isa Krungraya, Tungku Alizal Abu Bakar, Tungku Muhammad M. Zaim, Tungku Muhammad Zamzami, Tungku Haji Muhibus Sabri Awahab, Tungku Amirullah STMT, Tungku Haji Irawan Abdullah SAG, Tungku Munawar Sanusi, Tungku Misbah Usman, Tungku Haji Jasnawi Ibrahim, Tungku Tajuddin Usman Faudi, Tungku Saiful Mahdi, dan Tungku Haji Aulia Rahman. Divisi Organisasi dan Kelembagaan. Ketua Tungku Ibnu Rizal, Wakil Ketua Tungku Mukhlis Abdullah, Anggota Tungku Haji Musannif Sanusi SE, Tungku Muhsin SSI, Tungku Junaidi, Tungku Syahbuddin Talib, Tungku Mustafa Syamili, Tungku Rahmat Sadli MA, Tungku Hamdan Ali, Tungku Subaini, Tungku Khairul Riza, Tungku Muhammad Yahya. C. Divisi Perencanaan dan Program. Ketua Tungku Nazaruddin Syarifuddin, Wakil Ketua Tungku Mahyuddin Syamili, Anggota Tungku Abdul Halim Darwis Abdul Hadi SPDI, Tungku Syafridal Hashim, Tungku Hasbi Mahmud, Tungku Mursalin Abdurrahman, Tungku Haji Iskandar M. Ali, Tungku Zulbahri Budiman, Tungku Zahrul Fuadi Syarifuddin, Tungku Maibatun Ilyas, dan Tungku Khairul Amni Idris. D. Divisi Pengembangan SDM. Ketua Tungku Musliadi Amin, Wakil Ketua Tungku Arya Sandra MA, Anggota Tungku Jufri Sulaiman, Tungku Irfan Siddiq, Tungku Muhammadan Arifin, Tungku Mizan Sya'rani, Tungku Edi Safriadi Abdullah, Tungku Muhammad Nasir Abdurrahman, Tungku Fauzan Fikra, Tungku Hasanuddin Abdullah, Tungku Safriadi, dan Tungku Mulyadi M. Isa. E. Divisi Humas dan Publikasi. Ketua Tungku Haji Effendi, Wakil Ketua Tungku Asy'ari, Anggota Tungku Baihaqi SPD, Tungku Said Ilyas, Tungku Rizal Fahlevi, Tungku Syarifuddin, Tungku Syud Anwar, Tungku M. Nur Alatif, Tungku Abdul Wahid, Tungku Taufik Hidayatullah, Tungku Wahidi Ahmad, Tungku Ismail, Tungku Bustami M. Daud Zamzami, Tungku Syahrial Idris, dan Tungku Fajri Alaidin. Ketua Tungku Diauddin Idris, Wakil Ketua Tungku Azhari Abdul Ghani, Anggota Tungku Muhammad, Tungku Mufazzal Zakaria, Tungku Muhammad Al-Basyah,
Tunku Tarmizi Ismail, Tunku Dahrizal M. Said, Tunku Haji Abdul Karim M. Daud, Tunku Zuhri Muhammad, Tunku Furkan Abu Bakar MA, Tunku Al-Muzani, dan Tunku Ansari Muhammad. Divisi Advokasi Hukum dan HAM. Ketua, Tunku Muhammad Sakir SH. Wakil Ketua, Tunku Heru Saputra. Anggota, Tunku Al-Munzir As-Salami, Tunku Indra Kharyadi SH, Tunku Safriyadi SH, Tunku Mahyuddin, Tunku Hamdani Janto, Tunku Muhammad Daud, Tunku Muallim SH, Tunku Edi Fitriyadi, Tunku Muhammad Saleh, dan Tunku Hasanuddin. Divisi Penelitian dan Pengembangan. Ketua, Tunku Haji Muhammad Hatta Afan LCMED. Wakil Ketua, Tunku Salman Al-Farisi MA. Anggota, Tunku Fauzi Rizal Abdullah, Tunku Masrul Alaidi ID LC, Tunku Haji Abdul Razak LC, Tunku Abdul Rahim, Tunku Zarkasi Essos, Ustadz Afrial Hidayat LCMA, Tunku Ilham Syarbaini, Tunku Edi Syuhada, Tunku Aidil M. Sufi, dan Tunku Abdul Manan. Divisi Kerjasama dan Hubungan Luar Negeri. Ketua, Tunku Bukhari Mahyuddin. Wakil Ketua, Tunku Abrar Husaini. Anggota, Tunku Syarkawi, Tunku Ismi Amran, Tunku Muhammad Faisal Eskom, Tunku Asmadi MAG, Tunku Yusri Al-Adani. Divisi Muslimah. Ketua Umi Nurjanah Ishaq. Wakil Ketua Umi Abariyati Yusuf. Ditetapkan di Biren tanggal 12 Agustus 2018. Pendiri Abu Syekh Haji Hasanul Basri Haki. Demikian lebih dan kurang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembacaan ikrar pengurus Tastafi Aceh Besar dipimpin oleh Wakil Ketua Abia Saifullah AR. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil 'adl. Innallaha ni'man ya'idukum bih. Innallaha kana sami'an basira. Kullukum ra'in wa kullu ra'in mas'ulun ar-ra'iyati. Mari kita baca bersama-sama kalimat di bawah ini dengan mengikuti bacaan saya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil ka'bati qiblah wa bil qur'ani imama wa bil muslimina wal muslimati ikhwana wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Bay'na ala sam'i wa ta'ah bil juhdi ala tatbiq hadfi majlisi ta'lim wa zikri tastafi li'i'la'i kalimatillahi hiyal ulya tahta riayati ulama'i ahli sunnah wal jamaah. Kami sebagai pengurus wilayah Majelis Pengajian dan Zikir Tastafi Kabupaten Aceh Besar
dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab menyatakan bahwa 1. Senantiasa menjadikan Tastafi sebagai landasan berpikir dan berbuat dalam kapasitas pribadi maupun organisasi. 2. Menghayati, mengamalkan dan mempertahankan secara sungguh-sungguh akidah Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah, serta memperjuangkan berkembangnya pengajian tasawuf, tauhid dan fikih di tengah-tengah kehidupan masyarakat. 3. Mematuhi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, majelis pengajian dan zikir Tastafi, dan segala peraturan organisasi, serta mentaati fatwa para ulama untuk kepentingan pengajian Tastafi, kepentingan umat Islam, serta kepentingan bangsa dan negara. 4. Apabila kami tidak mematuhi ketentuan tersebut, bersedia untuk dibimbing dan diarahkan. Selanjutnya bersedia untuk dilakukan pengambilan kebijakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan dengan pelantikan dan pusiju oleh Al-Mukarram Abu Dimudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, pada hari ini Selasa tanggal 2 Zulhijjah 1439 Hijriah berdepatan dengan tanggal 14 Agustus 2018 Miladiah pukul 21:55 waktu Indonesia bahagian Barat, bertempat di Dayah Talibul Huda, Bayu Lamcet, Darul Imarah Aceh Besar, saya menyatakan: 1. Melantik pengurus wilayah Majelis Pengajian dan Zikir Tastafi Kabupaten Aceh Besar untuk dapat menyelenggarakan kegiatan pengajian Tastafi di seluruh wilayah Kabupaten Aceh Besar dalam upaya membumikan pengajian tasawuf, tauhid dan fikih
berdasarkan ahlu sunnah wal jamaah serta melindungi masyarakat dari ajaran sesat, liberalisme, sekularisme dan radikalisme. Dua, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua dalam menjalankan tugas mulia ini. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala
Yasin Habibillah. Alhamdulillah, kepada gore-gore pengurus dipersilahkan mengambil tempat kembali. Jamaah yang dirahmati Allah dan sahabat radioku dimanapun Anda berada, selanjutnya kita dengarkan tausiah yang disampaikan oleh Al-Mukarram Ayah di Jenib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarana bil adli wal ihsan wasyafaqati 'alad din. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ya nabil ilmi wal hikam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bada'ad dinu ghariban wa sayaudu ghariban fatuba lil ghuraba alladhina yuhyuna ma amatahun nas min sunnati. Shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah sama-sama kita memuji Allah serta berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga dan sahabat-sahabat sekalian, berikutnya takzim, takrim, kemuliaan kita bersama kepada Al-Mukarram Al-Fadil Abu Mudi, pada seluruh gure-gure yang lain yang hanya mungkin tersebut satu persatu yang akan berhadir pada tempatnya, kepada Walid Wakil Bupati yang kala memberi kata-kata sambutan di hadapan dia bersama, pada seluruh unsur pemerintahan Aceh Besar yang berhadir, dari seluruh anggota DPR, juga Bapak Karimun, Pak Musanif dan lain-lainnya. Istimewa kepada seluruh jamaah sekalian, hadirin hadirat, juga tidak lupa kepada seluruh yang telah dihormati oleh para pembicara sebelumnya. Sebelum kita mengikuti
acara pengajian dari Abu Panitia memohon Pak Tuan untuk mengisi sedikit waktu melakukan tausiah yang berkaitan dengan acara pelantikan Tastafi. Pertama, sebaiknya kita sama-sama harus mengerti dan tahu serta sepaham tentang apa urgensitas, apa mendesaknya kita yang telah lakukan Abu membuat sebuah konsep dan program melahirkan sebuah organisasi Tastafi. Kepa katanya. Apa faedahnya? Apa manfaatnya? Untuk apa? Sebenarnya Tastafi ini bukan barang baru. Yang namanya pengajaran fikah, tauhid dan tasawuf itu bukan barang baru. Adalah sudah dari generasi awal Islam dan merupakan transformasi dari misi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam membawa risalah. Kita tahu bahwa negeri-negeri Muslim, negara Islam, umat Islam berada di dalam posisi diserang dari segala penjuru. Terserang peradaban, terserang akidah, terserang budaya. Dan udip sebuah generasi umat Islam berada dalam posisi diserang. Islam itu sendiri diserang oleh aliran lain semacam aliran sekuler, liberal dan sebagainya. Sementara dalam Islam sendiri juga berada di dalam serangan antar sesama sendiri. Nyohana mungkin han terjadi memang kali analisa li Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa umatnya akan terpecah menjadi 73 firqah. Di mana cuma satu An-Najiyah dari 70 lebih firqah, saboh yang selamat. Medi 72 selamat, saboh tisat mangat terjemki. Nyoba saboh saja. Artinya yang selamat itu menjadi makhluk langka. Susah. Toh yang selamat mana alaihi wa ashabi. Apa yang telah dibawakan oleh Nabi dan sudah menjadi sikap, prinsip dan perilaku para sahabat yang dibangun oleh Rasulullah untuk menjaga originalitasnya dari bermacam serangan. Dari generasi awal sudah diselamatkan. Selalu ada penyelamat sunnah Rasulullah, yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sehingga dia terdapat akalan bahawa salah satu dalam menjaga originalitas Ahlus Sunnah wal Jamaah teruk bagi jaga silsilah ilmu pengetahuan terjaga. Dan dia terdapat bahawa orang Ahlus Sunnah wal Jamaah turunan ilmu ganyan, gure ganyan pasti nasil sila. Orang yang mazhab Syafi'i pasti berujung kepada Syafi'i. Syafi'i pasti berujung gurunya sampai kepada Rasulullah. Kepa katanya untuk menjaga originalitas risalah Rasulullah, itu sunnah yang dibawa oleh Rasulullah. Kemudian dari generasi ke generasi selalu nak melakukan terobosan-terobosan yang semuanya untuk menyelamatkan keaslian Islam. Tanya Abu Bakar melakukan sebuah terobosan melahirkan Quran dalam bentuk mushaf karena kekhawatiran di saat para hafiz Al-Quran
para sahabat le yang kawafat syahid di dalam peperangan. Nyo berbahaya. Al-Quran yang asli jangan hilang. Maka diselamatkan. Sesuatu terobosan baru yang dilakukan oleh masa Sayyidina Utsman. Kemudian le hal-hal yang lain. Asy-Syafi'i melahirkan konsep tata cara teknis mentransformasikan Al-Quran ke dalam hukum dan aturan. Maka melahirkan konsep usul fiqh. Mandum-mandumnya usaha menyelamatkan keaslian yang nemeli Rasulullah berkaitan dengan tauhid. Timbul Asy'ari dan Maturidi nyankan untuk mengadakan sebuah tauhid baru, tetapi mandum untuk menyelamatkan keaslian tauhid yang sudah dibangun oleh Rasulullah untuk para sahabat. Maka halnya yang perlu terjelaskan secara jelas kepada umat supaya betul-betul jangan gampang dihancurkan atau dialiri oleh pemikiran-pemikiran baru yang seakan-akan Ahlussunnah wal Jamaah ini adalah aliran yang sesat. Makanya tugas Tastafi persoalan tauhid, tasawuf, fikah yang di kalangan orang yang pesantren yang kamu formnya hanya menjadi masalah. Arti dalam posisi aman mereka sudah diisi dan terpahami. Yang menjadi masalah ruang kosong yang begitu luas ini. So yang isi lembaga pesantren dihitung orang. Ki periksa lembaga-lembaga daya. Ki yang mandum anak lagi jak kula jak daya. Pasti halat daya. Halat daya orang. Fasilitas daya orangnya halat. Apabila mandum-mandum orang jak daya. Yang jelas yang tidak dijangkau oleh lembaga daya masih jauh lebih banyak. Bagaimana mengalusunnahkan mereka? Maka Tastafi ini mendesak supaya hadir mengisi kekosongan di kalangan umat supaya jangan diisi oleh musuh-musuh Ahlussunnah wal Jamaah. Nyokan persoalan tanyo ingin berperang, mengalahkan dan menang, bukan kesebelasan dengan kesebelasan. Kenyan itu. Pertama, Tastafi bagaimana berfungsi sebagai tim sesnya Ahlussunnah wal Jamaah di semua kawasan. Ahlussunnah wal Jamaah di Aceh Besar harus sukses, terselamatkan. Tim sesnya itu Tastafi, salah satu tim ses. Apa yang mesti kita lakukan yang sebelum jihad kita lakukan? Apa yang terlupakan yang perlu kita ingat kembali? Part yang salah cara kita yang mendakwakan Ahlussunnah, ayo kita benarkan. Di mana salah? Salah konsepnya, salah strateginya, ayo kita sempurnakan kembali. Makanya perlu tim untuk melakukan kajian-kajian, melahirkan konsep dakwah. Kurangnya persoalan ini kan masalah kedangkalan kajian ilmiahnya Ahlussunnah wal Jamaah yang kanaino di Aceh. Persoalan kita sedang diserang di saat Asy'ari melahirkan tauhid. Orang menyerang itu bid'ah, nggak ada di masa Rasulullah. Pakai mantap personal ini untuk penyelamatan tauhid yang telah terbangun di dalam kalangan para sahabat. Nyo yang perle. Ini orang yang susah kan orang yang benar. Kadang-kadang kita yang boleh dapur no tipu 20 ke kau, kita yang berkumpul le tipu 20 yang. Masa sahabat nah tipu 20 kan. Dalam Quran hendak ke sifat 20.
Di saat kita tidak mampu merasionalkan dan menjelaskan apa ini barang baru atau menyelamatkan keaslian tauhid, nyo perlu jelaskan. Maka ini tugas Tastafi. Segolomna firqah-firqah, segolomna ada Mu'tazilah, Asy'ari tidak bangkit. Sebelum generasi masa sahabat hana bangkit melahirkan konsep Asy'ari. Pakon golongna masalah. Masa para sahabat yang masalah tauhid, yang bantang roh Nabi ditinggal dan yang Nabi selesai masalah. Dan Nabi Rasulullah adalah paling ahli. Ya, ibarat dokter paling ahli di dalam mengobati bermacam penyakit. Rasulullah menyeru orang awam gitu, pegah tu orang cara pik doa si, orang cara si asik, orang bangai asik, orang pertengahan asik. Selesai masalah. Tetapi setelahnya firqah yang nak analisa oleh Rasulullah, terjadi bermacam firqah. Setelah tanya kaji, tanya tertupu bahawa Asy'ari bangkit untuk menyelamatkan umat secara umum, jangan terjebak kepada firqah. Firqah yang 72. Sehingga salah satu testimoni yang sangat menarik adalah testimoni Al-Ghazali. Pendapat ahli Al-Ghazali bahwa gerakan Ahlussunnah wal Jamaah yang dilakukan oleh para ulama, contohnya termasuk dalam tauhid, karena masalah di masa setelah generasi salaf sahabat, para sahabat timuh firqah yang di dalam 6 kelompok. Pertama kelompok Tashbih, firqah Tashbih, lawan dari Tashbih Taktil. Yang kedua firqah Qadariyah, lawan Jabariyah. Yang kelima firqah Nasibi, lawan Rafidhi. Setiap satu dari 6 terbagi menjadi 12 firqah. Dari 6 menjadi 12 jadi 72. Asy'ari, Maturidi dan kelompok Ahlussunnah wal Jamaah dilahirkan konsep termasuk salah satunya tauhid. Bagaimana jangan terjebak kepada kelompok tasbih yang jihna 12 firqah. Bagaimana cara terjebak kepada kelompok taktil yang mereka juga punya 12 firqah. Jangan terjebak kepada kelompok Rafidhi, mereka juga punya 12 firqah. Nasibi. Maka lahirlah Ahlussunnah. Antara tasbih dan taktil, di tengahnya Ahlussunnah wal Jamaah. Itulah wasatiyah. Tidak ekstrim menjadi tasbih, juga tidak ekstrim menjadi taktil. Yang tabuh pegah Allah gewe akiyat ke aras tasbih. Yang tabuh itu la arsya wala istiwa'a, taktil. Ahlussunnah wal Jamaah berada di tengah-tengahnya. Kepa itu firqah yang ghairun najiyah, yang hana tanya masa Rasulullah cuman untuk penyelamat orang awam, tak bahas firqahnya. Taktil, tasbih, firqahnya firqah je ke orang awam muncin hek dia tak pernah cek dia tak pegah 2 gelap dia tak peduli 2 gelap yang baik elok dia bahai baik terjebak dalam tasbih don ibadah taktil jangan tak bahai gitu. Atau untuk ron Ahlussunnah wal Jamaah nak kala Quran juga dia dalam Quran dia Allah pun jangan hek tak buat Quran alif ba mentah hitam je. Maka untuk kepentingan secara umum,
dari Al-Quran, kecuali mujtahid mutlak, mujtahid mutlak pada mujtahid muqayyad, sampai kena uyup pada orang-orang alim, sampai untuk orang yang paling awam bertersampaikan akidah. Maka ke pemuda orang jauh aja mentu bermasalah lain juga kebe pegang hijau Qurannya mentang orangnya item je ke. Maka ke pemuda percaya lagi ulama awal Ahlussunnah wal Jamaah ibaratkan umatnya lagi jame, orangnya panitiakan duri untuk gebi makanan. Jamenya macam-macam, munyo jame na anak maya, terus bak pisang kali gepi sediakan supaya adik pajuh lah anak maya. Anak keung-keung tau, mungkin dah cuai lah bahan anak maya. Yang raya-raya berjuta, nyan lah ilau makanan. Hana wadah terus jame, kepuduk campli, kepuduk aju bawang inat, kita gugero. Terus jame, kira nak perle makanan, cok gero ni camplian. Padahal karena hina mandum dalam makanan. Memang waktu di saat kaji kuah asam keung hina nada le campli. Hana de le tira. Hana de le hinan bermacam bawang putih di hana de le. Tapi yang baik begak hana campli. Ya begak. Buku asam keung campli dan. Begak kuah asam keung tapi campli tak. Yang nak ia tak warna kuning. Kan hana sebenarnya sudah ada, tapi ini sudah menjadi siap konsumsi. Begitulah ilmu yang disebarkan oleh Ahlussunnah wal Jamaah. Yang menjadi masalah dan orangnya diserang seakan-akan ilmu Ahlussunnah wal Jamaah lepas dari ayat, lepas dari hadis. Nyoso yang jelaskan. Oh dia jelaskan bagi dia kamu fo. Anda perlu jelaskan. Mesti apakah bagi dia yang kitab yang kanayan mana nak menentang ayat ngadi. Ya, ada penting dia tak tiba bahwa semuanya ini berasal dari sana. Tetapi yang berbahaya ada ruang kosong di sana. Seakan-akan kita adalah orang yang meninggalkan ayat dan hadis. Yang membuat orang termakul. Menentang punya ampun patih ulama pun patih Nabi. Kamu pakai ulama Nabi. Nyo kesan-kesan yang lagi nyo yang perlu jelaskan. Makanya tugas Tastafi tersampaikan ke sana. Bagaimana tersampaikan? Untuk tersampaikan, maka Abu berpikir menyorot daya sih karena tika jamun kalam daya. Tapi ini ada masalah. Daya belum mampu menjangkau sekian banyak persen kejahilan dan ruang kosong. Dan ini berbahaya dalam dunia global. Mereka menjadi sasaran liberal, sasaran syiah, sasaran bermacam-bermacam aliran. Kalau kita kalah cepat, insya Allah akan cepat kalah. Maka yang bergerak cepat, maka Tastafi itu harus bergerak cepat, punya konsep, punya strategi. Nyan yang penting. Baik gaya jamun tak tabe ni, ikut kaya robah gaya itu yang manteng gaya jamun. Hai lu tinggal lu ke sumber inspirasi lu bubut lu jamun tanding ban. Ya, lu ini jamun. Tanding bah buat ini, buat lancar. Memang orang kena ia masjid cukup ke dulu kata. Tanding awak Kuala Simpang. Jadi mandum cok tiket hire tak Kuala Simpang tanding engineer. Pergi hire tak buat Kuala Simpang. Itu medan. Jadi buat tema handphone mana juga ya peradu puplu bola di Tiroro. Ya, saya tu bola goreng di Tiroro juga golong. Golong berubah ke hang pelia bola bagong.
Wajib tirau buat. Awak je mana? Awak kalau lagi pai lagi nanti diikuti. Memang talu lena babak pertama. Kun jini ngan kamu jini. Bu kalau timpang lena talu. Dudau rugoi aku bilang kerci mahai dah. Babak kedua baru main pakai pola, pakai strategi dia wakala timpang. Dua jenis sewa kiper biru, sewa back biru kan, high back dengan kiper awak biru yang lain awak lancang awak jenis yang du. Jadi main pakai pola, pakai strategi mahal nampak bola adik kamu jenis. Bola baki gok yang saja. Ibek biru tiaat terus bola waktu tipak le. Ikap igoi tipak. Hoi tipak rel baki lawan tu betul. Duduk hai fikir le ikap igoi tipak baru luar lapangan main piu hai le dah. Dah. Sampai tu sus tipatu ile ke bola itu tu gitu. Hai begini. Golom habis di tengah babak kedua lena kai pergelah. Bunuh yang perang kamu jenis terhah sengap mengeduh. Memang munyo tapak aki kamu munyo melihat pada yang tisiare segala dulu pada nan tapak. Tapi ada MN strategi gok kepu tapak raya. Tanya bola baki gok ada terpa. Maka pakat. Jadi rupanya butuh strategi. Rasulullah adalah ahli strategi. Rasulullah hanya pernah gak bahas ilmiah tak ke urung Badui. Anak dah dengar. Yuru Baduya dah dengar ya ilmiah ke dah dengar tak. Cuba bertetro Rasulullah gak penyemai kan. Bibu dumpuk ada bitu yang kelumbu bibu. Yang gengannya sama itulah simpati sosialnya Rasulullah membuat misi Rasulullah diterima. Tu gede wow kampung. Kibang kalau Muhammad kalau lupa ke akhlak jak ada main Islam di Bandung. Artinya tidak cuma dengan keilmiahannya tapi butuh strategi dan cara-cara yang lain termasuk akhlakul karimah. Sabab ada pemangatan pecai menyertai upih baru jarum kurang ketabahan lagu. Kan hanya mangat pecai jarum kurang dengan luar itu pecai. Maka hanya ini tugas Tastafi. Melihat strategi orang, baca strategi orang, bagaimana strategi kita. Nyok payah rumah pola. Salah ni. Salah strategi akan kalah. Maka oleh karena itu dalam dakwah itu ikuti mantan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Termasuk salah satu strategi keampuhan kehebatan Rasulullah dalam berdakwah dan lebih kelebihan Rasulullah fasahah. Punya bahasa yang sangat komunikatif, cara berdakwah yang sangat komunikatif, sehingga Rasulullah berpesan, nahnu ma'asyarul anbiya nu'maru alla nukalliman nas bima la yafhamun. Kami para nabi diperintahkan oleh Allah jangan berbicara dengan manusia dengan sesuatu mereka yang tidak paham. Khatibin nas bihasabi uqulihim. Bagaimana merasionalkan sesuai dengan kemampuan berpikir mereka. Ada orang yang kuat pemikirannya, ada yang lemah pemikirannya. Maka Ahlussunnah wal Jamaah adalah aliran wasatiyah, tidak cuma kaku dengan nakliyah, tetapi dua-duanya harus berjalan seimbang antara akliyah dan nakliyah, rasional dan nakal.
Karena apapun cerita, nakal itu akan sangat mudah diterima apabila mampu kita rasionalkan. Itulah Ahlussunnah wal Jamaah. Maka kepada Tiastafi nyo harapan Abu, lakukanlah sesuatu yang sebelumnya kita tidak melakukannya. Cuma lung yang tumakut lung sebi-sebi. Mungkin mandum-mandum dia tumakut. Organisasi ulung dayo. Bagian bedo dibuat lagi buat road dengan tambah-tambah stempel kan. Ya, bos stempel buat semua buat biasa juga yang kana, kai juga yang kana, cara lagi yang kana, tinggal bos stempel. Lih bos stempel, pelantikan, lihnya bubut lagi tegolomnya aja. Ada sesuatu. Tapi yang Abu harapkan adalah sesuatu di mana kelemahan kita harus memperkuat kembali. Pergerakannya harus perkuat. Sekurang-kurangnya lagi pun yang berkali Walid Zaini. Yang Walid Zaini karena hai kaji ku waki wadi. Mata harap bagai yang dirau. Karena mungkin kalau tanpa didukung oleh kita-kita ini semua. Makanya perlu lakukan sesuatu yang belum kita lakukan sebelumnya. Yang paling dimakut, leh lanti mandum berhalangan. Pengurus Tastafi, lanti ketua, duduk di bega acara, kiban gua nana dia halangan. Gede halangan, mandum halangan. Berarti malamnya pelantikan pengurus berhalangan. Pada cara tabi-tabi berhalangan. Nyan ada berhayaya tak konsep insya-Allah anjalan. Makanya yang paling penting, coba ini ada masalah di Aceh Besar, itu menjadi tanggung jawab Tastafi. Tastafi harus berpikir, ini ada masalah, Tastafi harus merasa bertanggung jawab. Di Aceh Besar, pengurus Tastafi dan semua komunitas di bawah Tastafi bertanggung jawab dan buktikan bahwa kita benar-benar orang yang menjaga originalitas Al-Quran, originalitas hadis, keaslian yang mandum, dan betul-betul kita adalah orang yang komit mempertahankan ma'ana alaihi wa ashabi. Jelaskan kepada umat, sampaikan benar-benar tersampaikan. Yang baik hanya terdepu ke roh, betul ibarat roh, dia salah gom, berikan di gom, itu pun dah. Hanya tersampaikan. Itulah tugas kita. Ruang-ruang kosong diisi. Kalau ruang kosong tidak diisi, dia akan diisi oleh predator-predator yang lain yang kemudian menjadi musuh dan racun bagi Ahlussunnah wal Jamaah yang telah diwariskan oleh para pendahulu kita. Sampai di sini, mohon maaf atas segala kekurangan. Untuk kemudian kita sama-sama mengikuti taklim dan tausiah dari Abu. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.